Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami yang akan mengupas rahasia dalam rahasia pasal 5. Maka untuk pendengar diharapkan untuk menyimak dengan khusyuk agar tidak salah faham, apalagi gagal faham. Karena pembahasan kali ini akan semakin berat, butuh pikiran dan hati untuk merenungkan hal ini. Oleh karena itu, mari kita mulai mengurai pembahasan pasal 5 yang berjudul Mengambil Benih Tauhid. Ketahuilah bahwa tingkatan-tingkatan atau makomat yang telah dijelaskan sebelumnya tidaklah akan berhasil ditepaki kecuali dengan taubat yang sebenar-benarnya atau disebut juga taubatan nasuha, dan bimbingan atau talqin dari ahlinya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Fatah ayat 26 yang berbunyi, dan Allah mewajibkan kepada mereka kalimat-kalimat takwa. Maksud kalimat takwa dalam ayat adalah kalimat la ilaha illallah yang keluar dari hati orang yang bertakwa dan bersih dari selain Allah. Bukan sekadar kalimat la ilaha illallah yang keluar dari mulut orang biasa. Sekalipun lafaz la ilaha illallah setiap orang sama, namun ketika diucapkan masing-masing memiliki kualitas makna yang berbeda. Hati hanya akan hidup bila mengambil benih tauhid dari hati yang juga hidup, sehingga menjadi bibit yang bermutu tinggi. Adapun benih yang tidak matang, ia tidak akan dapat tumbuh dan berkembang. Kalimat tauhid dalam Al-Quran terdapat di dua tempat. Yang pertama, kalimat tauhid la ilaha illallah yang bermakna lahir saja, yaitu di dalam surat As-Saffat ayat 35. Allah berfirman, apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, mereka menyombongkan diri. Kalimat la ilaha illallah yang ini merupakan bagian orang awam. Yang kedua, kalimat tauhid yang disertai dengan ilmu hakikat, sebagaimana firman Allah Ta'ala yang terdapat di dalam surat Muhammad ayat 19. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang hak melainkan Allah, dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Maka talqin, bimbingan yang menjadi sebab turunnya ayat ini, tujuannya tidak lain adalah untuk bimbingan bagi orang-orang khusus. Dikatakan dalam kitab Bustanu Asyarti'ah, orang yang pertama kali ingin menempuh jalan yang terdekat, yang utama dan yang termudah kepada Allah melalui Nabi Muhammad SAW adalah Ali bin Abi Thalib. Ia menanyakan hal itu kepada Nabi. Nabi lalu menunggu turunnya jawaban dari Allah melalui Jibril, dan malaikat Jibril lantas turun menemui beliau dan membimbing, menalkin beliau mengucapkan kalimat la ilaha illallah sebanyak 3 kali. Kemudian Nabi SAW mengucapkan seperti apa yang diucapkan Jibril. Lalu beliau mengajarkan kepada Ali. Tidak lama kemudian beliau mendatangi para sahabat dan membimbing mereka semua. Rasulullah SAW bersabda, kita telah kembali dari jihad kecil menuju jihad yang besar. Maksud dari jihad yang paling besar adalah perang menjungkalkan hawa nafsu, sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, musuh terbesar kalian adalah hawa nafsu kalian sendiri yang letaknya ada di antara lambung kalian. Cinta kepada Allah tidak akan diperoleh kecuali setelah engkau
menjungkalkan hawa nafsu yang ada dalam dirimu, berupa nafsu amarah, nafsu lawamah, dan nafsul mutmainnah. Kemudian engkau bersihkan dirimu dari akhlak binatang jinak yang tercela, seperti suka banyak makan, banyak minum, banyak tidur, dan berhura-hura. Engkau juga harus membersihkan dirimu dari sifat-sifat binatang buas, seperti marah, mencaci, memukul, dan bentak. Demikian pula bersih dari sifat-sifat setan seperti sombong, membanggakan diri, dengki, dendam, dan yang lain, sehingga mampu merusak tubuh dan hati. Jika engkau telah bersih dari sifat-sifat dan akhlak buruk itu, berarti engkau sudah bersih dari pangkal dosa, dan engkau termasuk golongan orang-orang bersuci dan bertobat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi, sesungguhnya Allah menyukai orang yang bertaubat dan menyukai orang yang mensucikan diri. Orang yang hanya bertaubat dari gelimangan dosa lahiriah saja, maka ia tidak termasuk orang yang disebutkan dalam ayat tersebut. Ia bisa disebut sebagai orang yang bertaubat, namun belum secara total menjadi orang yang benar-benar bertaubat, sebab ayat tadi merupakan lafadz mubalaghah dan maksudnya adalah tobatnya orang-orang khusus. Analogi orang yang bertobat hanya dari dosa-dosa lahiriah itu seperti orang yang memotong rumput, tapi hanya di barangnya saja. Ia tidak mencabut dari akarnya. Walhasil, rumput yang ia pangkas pasti tumbuh kembali, bahkan lebih rimbun dari sebelumnya. Sementara orang yang benar-benar bertaubat dari dosa dan akhlak yang tercela adalah seperti orang yang mencabut rumput dari akarnya sehingga rumput itu tidak akan tumbuh kembali. Kalaupun tumbuh, itu termasuk hal yang langka. Sedangkan kedudukan talqin di sini merupakan alat yang memutus atau memotong hati manusia dari segala sesuatu selain Allah. Orang yang tidak memotong pohon yang pahit, tidak mau menjalani perjalanan pahit, tidaklah akan sampai kepada pohon yang manis. Berpikirlah, wahai manusia yang memiliki pandangan hati, semoga engkau berbahagia dan usul kepada Allah.